Baiklah, kembali lagi ke contoh soal akuntansi perusahaan jasa PT Bangun Ruko, sewa bangunan dan tanah. Ini adalah periode November 2022. Sebelumnya saya sudah bahas di periode Oktober. Sekarang kita masuk ke periode November 2022. Di sini tanggal 3 November 2022 ini diterima invoice nomor IN 22000002 dari PT Bangun Persada tahap ketiga atas jasa pembangunan gedung sebesar 30% dari nilai kontrak sebesar Rp1.573.200.000. Diinformasikan sehubungan pekerjaan pembangunan telah selesai hingga 100%. Ini kita terima invoice dari PT Bangun Persada. Ini alamatnya Jalan Jenderal Sudirman Kapling Buana nomor 7 Jakarta Selatan. Ini nomor NPWP-nya. Kemudian ini nomor invoice-nya. Ini invoice pembuatan, tanggal invoice pembuatannya. Kemudian invoice jatuh tempo invoice-nya. Kemudian ini ditujukan kepada kita PT Bangun Ruko yang beralamatkan di Kota Bogor, Komplek Raya Indah, Blok 8. Kemudian keterangan dari invoice-nya adalah construction of building phase 3. Ini maksudnya adalah konstruksi dari bangunan tahap ketiga. Ini sebesar Rp1.440.000.000. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini DPP-nya. Ini adalah PPN-nya sebesar 11%. Kemudian ini adalah withholding tax-nya atau PPh pasal 4 ayat 2. Ini 25.200.000 ini didapat dari 1.440.000.000 rupiah dikali 1,75% sesuai dengan tarifnya ya. Sudah saya jelaskan juga di video sebelumnya bahwa tarifnya adalah 1,75% karena dia memiliki sertifikat badan usaha dan jasa konstruksi dalam kategori K1. Kemudian keterangan invoice ini yang harus kita bayar adalah sebesar Rp1.573.200.000. Ini setelah ditambah PPN, kita potong dengan withholding tax PPh pasal 4 ayat 2 final 1,75%. Itu yang kita bayar adalah sebesar ini. Kemudian dia memberikan informasi untuk menghindari denda keterlambatan agar kita dapat melakukan pembayaran sesuai dengan tanggal jatuh tempo yaitu 15 November 2022. Kemudian pembayarannya dapat dilakukan dengan cara transfer ke rekening PT Bangun Persada. Ini dia memberikan nomor rekening Bank BCA. Ini nomornya. Ini ditandatangani oleh Robert Rinaldi-nya. Robert Rinaldi ini yang tanda tangan bisa selaku manajernya atau direkturnya ataupun pejabat yang berwenang. Kemudian di sini ada keterangan pembayaran agar dilakukan full amount. Maksudnya full amount ini tanpa biaya transfer menjadi tanggungan penyewa. Pada saat nanti orang finance bayar ini tidak boleh dikurangi oleh biaya administrasi. Kemudian yang kedua, penyewa melakukan pemotongan PPh pasal final 4 ayat 2 wajib menyertakan bukti potong. Nanti setelah kita melakukan pemotongan dan kita melakukan penyetoran terhadap PPh pasal 4 ayat 2 ini sebesar 1,75%, nanti kita dapat bukti potong yang kita akan serahkan ke PT Bangun Persada. Kemudian dia bilang informasi lagi, bukti potong yang belum diserahkan akan dianggap sebagai outstanding.
Ini keterangan ada nomor teleponnya, faxnya, ada emailnya, dan nomor TKID. Ini nomor TKID ini adalah nomor NPWP-nya ya. Lanjut, ini kita terima juga faktur pajaknya. Ini kode dan nomor seri faktur pajaknya, ini seringnya dari sistem. Kemudian ini pengusaha kena pajaknya PT Bangun Persada, ini alamatnya. Ini alamat harus sesuai dengan NPWP ya. Jadi pastikan ini sudah sesuai dengan NPWP. Ini nomor NPWP-nya. Kemudian pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak kita sendiri, PT Bangun Ruko, beralamatkan di Kota Bogor, Komplek Raya Indah nomor 5. Ini NPWP-nya PT Bangun Ruko. Ini keterangannya construction of building phase 3. Ini sama dengan invoice keterangannya. Nominalnya adalah 1.440.000.000 rupiah. Kemudian ini dasar pengenaan pajaknya adalah 11%, yaitu 158.400.000 rupiah. Nah, jadi teman-teman pada saat nanti dapat tagihan, kurang lebih invoice-nya seperti ini. Jadi nanti teman-teman tidak akan mendapat soal cerita seperti ini. Paling nanti kita dapat informasi bahwa pembangunan kita telah selesai 100%. Nah, kita akan menerima tagihan dalam bentuk invoice yang kita akan jurnal. Seperti ini contoh tagihannya. Kemudian ini bagaimana cara menjurnalnya. Ini jurnalnya adalah, teman-teman, jurnalnya seperti ini. Building on progress, di debit sebesar DPP-nya ini, teman-teman, jurnal 1.440.000.000 rupiah di debit. Ini building on progress adalah atau disebut construction on progress atau konstruksi dalam proses. Ini adalah bangunan dalam proses jurnalnya. Ini masuk di debit. Kemudian di debit ada lagi nanti prepaid. Ini prepaid tax, VAT in. Ini diambil dari ini pajak, ini masuk di debit 158.400.000 rupiah. Kemudian kita jurnal lagi. Ini di kreditnya adalah payable withholding tax ayat 2. Ini masuk di kredit sebesar ini 25.200.000 rupiah. Ini di kredit 25.200.000 rupiah. Kemudian kita jurnal, karena ini kalau kita lihat invoice-nya jatuh temponya tanggal 15, kita tidak bisa melakukan pembayaran terlebih dahulu. Jadi kita jurnal ke operating account payable atau hutang usaha dalam kegiatan operasional. Ini sebesar 1.573.200. 1.573.200.000 rupiah. Jadi ini adalah jurnalnya. Yang pertama kita jurnal dulu building on progress sebesar 1.440.000.000 rupiah di debit. Ini jurnalnya.
Kemudian kita jurnal prepaid tax VAT in atau PPN masukan sebesar Rp158.400.000 di debit. Kemudian karena dia dipotong withholding tax atau PPh final 4 ayat 2 atas jasa konstruksi sebesar 175%, itu adalah 25.200. Ini jurnalnya adalah hutang pajak PPh pasal 4 ayat 2 sebesar Rp25.200.000 di kredit. Kemudian karena ini adalah jatuh temponya tanggal 15 November 2022, jadi kita jurnal dulu ke akun payable atau hutang operasional sebesar Rp1.573.200.000 di sini di kredit. Kenapa saya belum melakukan pembayaran? Nah, ini kan sebenarnya diinformasikan bahwa pekerjaan pembangunan telah selesai hingga 100%. Namun kalau kita di dunia kerja, kita tidak boleh langsung melakukan pembayaran terhadap invoice tersebut, karena kita harus menerima namanya berita acara terlebih dahulu. Nanti untuk berita acara nanti saya akan jelaskan di bawah. Nah, itu setelah kita menerima berita acara baru kita dapat memproses pembayarannya. Karena kan dari pihak kita selaku PT Bangun Ruko ini yang menyewa jasa kepada PT Bangun Persada, kita harus memeriksa atas hasil pembangunan yang mereka lakukan. Kita tidak serta-merta langsung membayar, menerima bangunan yang telah diserahkan. Kita harus melakukan yang pertama adalah pengecekan terhadap bangunan tersebut, apakah sudah sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Kemudian yang kedua, ini kenapa saya belum juga masukkan ini ke dalam kategori harta, masih dalam building on progress, yang sudah saya informasikan sebelumnya, bahwa kita belum menerima berita acara serah terima dari bangunan tersebut. Apakah bangunan tersebut sudah sesuai standarnya, tidak ada cacatnya, dan sudah memenuhi dengan perjanjian kita di awal di dalam kontrak pembangunan konstruksi tersebut. Nah, inilah jurnal dari penerimaan invoice dari PT Bangun Persada tahap 3 atas jasa pembangunan gedung sebesar 30%, yang pekerjaan pembangunannya telah selesai 100%. Nah, ini yang pertama kita terima invoice dan faktur pajak yang sudah saya jelaskan. Yang kedua, kita terima faktur pajak. Nah, faktur pajaknya seperti yang di bawah ini. Yang ketiga, inilah poinnya. Ini kita tidak bisa langsung menjurnal ke aset karena kita harus menerima berita acara serah terimanya terlebih dahulu. Yang keempat, kita tidak bisa langsung membayar. Ini kita membayar setelah kita juga menerima berita acara serah terima bangunan. Jadi saya cukupkan untuk video ini, semoga bermanfaat.